Kemiskinan di Afrika adalah kurangnya persediaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dari orang-orang tertentu di Afrika. Negara-negara Afrika biasanya jatuh ke bagian bawah daftar yang mengukur aktivitas ekonomi skala kecil, seperti pendapatan per kapita atau PDB per kapita, meskipun kaya akan sumber daya alam. Pada tahun 2009, 22 dari 24 negara yang diidentifikasi memiliki pembangunan manusia rendah pada Indeks Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa berada di Afrika Sub-Sahara. Pada 2019, 424 juta orang di Sub-Sahara Afrika dilaporkan hidup dalam kemiskinan parah. Pada tahun 2022, 460 juta orang, meningkat 36 juta hanya dalam 3 tahun, diperkirakan akan hidup dalam kemiskinan ekstrim akibat pandemi dan perang. Pada tahun 2006, 34 dari 50 negara dalam daftar negara terbelakang PBB berada di Afrika. Pada tahun 2016 negara Pulau Seychelles adalah satu-satunya negara Afrika dengan PDB per kapita di atas $10.000 per tahun. Selain itu pendapatan negara-negara Afrika secara konsisten menurun selama abad terakhir dengan ukuran apapun. Pada tahun 1820 rata-rata pekerja Eropa berpenghasilan sekitar 3 kali lipat dari rata-rata pendapatan orang Afrika. Sekarang rata-rata orang Eropa berpenghasilan 20 kali lipat dari rata-rata orang Afrika. Meskipun pendapatan per kapita PDB di Afrika juga terus meningkat, langkah-langkahnya masih jauh lebih baik di bagian lain dunia. Meskipun sejumlah besar lahan subur di selatan Gurun Sahara, kepemilikan lahan individu yang kecil jarang terjadi. Di banyak negara, tanah tunduk pada kepemilikan suku. Banyak negara tidak memiliki sistem kepemilikan tanah hak milik. Di negara lain, undang-undang mencegah orang dari kelompok yang kurang beruntung untuk memiliki tanah sama sekali. Meskipun seringkali undang-undang ini diabaikan, dan terjadi penjualan tanah kepada kelompok yang kurang beruntung, hak legal atas tanah tidak terjamin. Dengan demikian, penduduk pedesaan Afrika jarang memiliki hak yang jelas atas tanah mereka sendiri dan harus bertahan hidup sebagai buruh tani. Lahan yang tidak terpakai berlimpah tetapi seringkali milik pribadi. Sebagian besar negara Afrika memiliki sistem pendaftaran tanah yang sangat buruk, membuat jongkok dan kejadian umum pencurian tanah. Hal ini mempersulit untuk mendapatkan hipotek atau pinjaman serupa, karena kepemilikan properti seringkali tidak dapat ditetapkan untuk kepuasan pemodal. Sistem ini sering memberi keuntungan bagi satu kelompok asli Afrika atas yang lain dan bukan hanya orang Eropa atas orang Afrika. Misalnya reformasi tanah di Zimbabwe diharapkan akan mengalihkan tanah dari pemilik tanah Eropa ke keluarga petani. Sebaliknya, itu hanya menggantikan penduduk asli Afrika dengan ikatan dengan pemerintah untuk orang Eropa, membuat banyak penduduk dirugikan. Karena penyalahgunaan ini, bantuan luar negeri yang ditujukan untuk pembelian tanah ditarik. Secara historis program semacam itu sangat sedikit dan jarang terjadi, dengan banyak bantuan asing yang terkonsentrasi pada peningkatan tanaman komersial dan perkebunan besar daripada pertanian keluarga. Tidak ada konsensus tentang apa strategi optimal untuk penggunaan lahan di Afrika. Kajian oleh National Academy of Sciences menunjukkan harapan besar dalam mengandalkan tanaman asli sebagai sarana untuk meningkatkan ketahanan pangan Afrika. Sebuah laporan oleh Future Harvest menunjukkan bahwa tanaman hijauan yang digunakan secara tradisional menunjukkan janji yang sama. Sebagian besar negara Afrika berutang uang dalam jumlah besar, namun sebagian besar uang itu diinvestasikan dalam senjata uang yang dihabiskan kembali di negara maju, dan memberikan sedikit atau tidak ada manfaat bagi penduduk asli atau secara langsung disalahgunakan oleh pemerintah yang korup. Dengan demikian, banyak negara demokrasi baru di Afrika dibebani dengan hutang yang dijalankan oleh rezim totaliter. Hutang yang besar biasanya menghasilkan sedikit pengeluaran untuk pelayanan sosial seperti pendidikan, pensiun atau perawatan medis. Berapa banyak uang yang ada di Afrika sering digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek besar ketika dibutuhkan untuk proyek-proyek skala kecil. Misalnya, Ghana adalah negara terkaya di Afrika saat memperoleh kemerdekaan. Namun beberapa tahun kemudian, tidak ada cadangan devisa yang berarti. Uang itu dihabiskan untuk proyek-proyek besar yang ternyata hanya membuang-buang sumber daya.
Korupsi juga merupakan masalah besar di kawasan ini, meski tentu tidak universal atau terbatas di Afrika. Banyak kelompok pribumi di Afrika lebih memprioritaskan hubungan keluarga daripada identitas nasional, sehingga orang yang berwenang sering menggunakan nepotisme dan penyuapan untuk kepentingan kelompok keluarga besar mereka dengan mengorbankan negara mereka. Misalnya, Presiden Kongo Mobutu Sese Seko menjadi terkenal karena korupsi, nepotisme, dan penggelapan antara 4 miliar dolar dan 15 miliar dolar selama masa pemerintahannya. Meskipun demikian, pemerintahan yang korup seringkali lebih baik daripada pemerintahan otoriter yang menggantikannya. Misalnya, di bawah Kaisar Ethiopia Haile Selassie, korupsi merajalela dan kemiskinan merajalela. Setelah penggulingannya, korupsi berkurang, tetapi kelaparan dan agresivitas militer mengemuka. Bagaimanapun, korupsi mengalihkan uang bantuan dan investasi asing yang biasanya dikirim ke bank lepas pantai di luar Afrika dan membebani penduduk asli yang dipaksa membayar suap untuk mendapatkan layanan dasar pemerintah. Pendidikan juga merupakan masalah utama. Bahkan di negara-negara kaya, tingkat buta huruf tinggi meskipun sebagian besar orang Afrika berbicara setidaknya 2 bahasa dan beberapa berbicara 3, umumnya bahasa ibu mereka, bahasa tetangga atau bahasa perdagangan, dan bahasa Eropa. Pendidikan tinggi hampir tidak pernah terdengar, meskipun universitas tertentu di Mesir dan Afrika Selatan memiliki reputasi yang sangat baik. Namun beberapa negara Afrika kekurangan orang dengan gelar sarjana, dan gelar lanjutan jarang terjadi di sebagian besar wilayah. Dengan demikian sebagian besar benua ini kekurangan ilmuwan, insinyur, dan bahkan guru. Parodi yang tampak dari para pekerja bantuan yang mencoba mengajar orang-orang yang menguasai 3 bahasa Inggris tidak sepenuhnya salah. Afrika Selatan di bawah apartheid adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana situasi yang merugikan dapat semakin memburuk. Penduduk kulit hitam yang sebagian besar sebelumnya ingin belajar bahasa Inggris. Orang kulit hitam Afrika Selatan melihatnya sebagai cara untuk menyatukan diri karena mereka berbicara beberapa bahasa asli yang berbeda. Kematian terbesar di Afrika muncul dari penyakit yang ditularkan melalui air yang dapat dicegah, yang lebih banyak menyerang bayi dan anak kecil daripada kelompok lainnya. Penyebab utama dari penyakit ini adalah krisis air daerah, atau kurangnya air minum yang aman terutama yang berasal dari bercampurnya limbah dan pasokan air minum. Banyak perhatian telah diberikan kepada prevalensi AIDS di Afrika. 3.000 orang Afrika meninggal setiap hari karena AIDS dan 11.000 lainnya terinfeksi. Kurang dari 1% benar-benar dirawat. Namun bahkan dengan meluasnya prevalensi AIDS di mana tingkat infeksi dapat mendekati 30% di antara populasi yang aktif secara seksual, dan infeksi fatal seperti virus Ebola, penyakit lain jauh lebih bermasalah. Faktanya, situasi AIDS membaik di beberapa negara karena tingkat infeksi menurun, dan kematian akibat Ebola jarang terjadi. Di sisi lain, penyakit yang dulu umum tetapi sekarang hampir tidak dikenal di sebagian besar dunia industri, seperti malaria, tuberkulosis, cacing pita, dan disentri, sering menuntut jauh lebih banyak korban, terutama di kalangan anak muda.